Gerakan satu rumah satu Jumantik melawan demam berdarah cikungunya, Zika dan Japanese, encephalitis, semua kita berantas habis. Menguras, menutup dan mendaur ulang, bersihkan sarang nyamuk dan jentik. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berbagai macam karunia nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahat, bertemu muka, bersilaturahim dalam rangka yaitu kegiatan PSN tingkat kelurahan Pesanggerahan untuk memberantas sarang nyamuk, kebetulan di wilayah RT 08 RW 02. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah dan niatan kita datang ke tempat ini dicatat sebagai amalan yang soleh dan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasil pada hari ini saya mewakili Ibu Atia sebagai koordinator Jumantik menentukan hasil dari hasil dari 100% ditemukan 6 titik. Dari 100% dikurangi 6 titik jadi sampai 100% dikurangi 6 titik jadi 94%. Jadi di wilayah RT 08 ditemukan hasil aja sih 98% laporan hasil ABJ hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kegiatan sehingga bisa berjalan kegiatan pada pagi hari yang cerah ini. Namun perlu saya evaluasi pada Jumantik khususnya RW 02 agar lebih meningkatkan kembali kinerja ataupun sosialisasi kepada warganya masing-masing di RT masing-masing, agar lebih memperhatikan kebersihan daripada di rumahnya ya. Jadi harus ada sosialisasi, jangan sampai nanti kita hanya melaporkan yang bagus-bagus aja ya. Jangan kita beli kucing dalam karung, yang penting asal Bapak senang, asal Pak Rohidi senang ya, tapi kenyataannya di lapangan berbeda ya. Jangan sampai ini kita ada lagi kasus-kasus, mudah-mudahan jangan sampai ada kasus DBD maupun yang lain-lain yang berkaitan dengan jentik ya. Saya monitoring itu di grup-grup Jumantik, yaitu kalau kegiatan setiap hari itu kalau seragamnya nih nggak kaleng-kaleng nih kalau Jumantik saya seragamnya nih. Ada berapa seragam? Ada 10 seragam. Ya, 10 seragam. Jadi setiap hari itu ganti-ganti seragamnya. Ya, hendaknya dengan itu diimbangi dengan giat yang hasil yang bagus. Ya. Dan satu lagi, laporan jangan lupa teriak-teriak dulu. Si anu kurang 2 rangkap, si anu kurang 2 rangkap, si anu kurang 2 rangkap. Ya, jangan kita jadi yang terbelakang. Ya, RW lain udah selesai. Ya, bukur helmnya kita ngomong dulu Pak RW. Kita paling belakang dulu, nah, tanya orang. Ya, tolong dia mah nggak bakal negur kadernya, yang ditegur koordinator ngadu ke rumah. Kan saya lihat dari saya pantau di grup Jumantik, grup Dawis juga demikian. Nanti ada waktunya Dawis saya ngomong. Ya, yang saya harap ke depan hal-hal demikian jangan sampai terjadi dan sering terjadi. Profesional kita, ya, karena kita adalah ini tugas sosial
sosial, tidak ada imbalan-imbalan yang lebih tinggi daripada pahala yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi ladang ibadah. Jadi jangan kita menuju hanya satu, ada OP-nya, ada operasionalnya, jangan hanya itu yang kita tuju. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah tujuan kita kalau kita masuk sosial. Jadi jangan berada pada orang lain. Yang saya harap ke depan, ini evaluasi saya karena ini kader saya. Kalau kader orang ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini wilayah saya, yang bertanggung jawab adalah saya. Baik kader Jumantik, baik kader Dawis, PKK, semuanya saya pantau itu. Saya tahu kegiatan-kegiatannya kayak saya ada di dalam grup itu. Ya, tapi saya nggak mau komen. Saya lihatin aja. Karena ada koordinatornya yang harus bertanggung jawab terhadap kader-kadernya. Ya, jadi ke depan saya berharap tolong jangan bukor teriak-teriak lagi, ya, dan tolong program satu rumah satu kader Jumantik, ya, satu rumah satu kader Jumantik. Nah itu tetap disosialisasikan ke masyarakat. Jangan kita hanya menggembor-gemborkan di dalam kegiatan kita ini aja, ya. Jadi ke depan kita harus lebih aktif lagi. Kita tunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama. Karena RT RW tanpa dukungan daripada kader tidak bisa berbuat apa-apa kalau untuk masalah sosial seperti ini. Karena tidak mungkin RT keliling dari rumah satu rumah terus satu RT. Tidak, ada perwakilan kader. Ya, makanya dibentuk kader untuk membantu program-program pemerintah melalui kader yang dinaungi oleh ketua RT juga. Masing-masing kader itu kalau ada apa-apa laporan ke RT. Baik Dawus juga demikian. Laporan, Pak, ini begini Pak, ini begini Pak. Cari solusi, minta arahan daripada ketua RT. Karena secara langsung dan tidak langsung kalian itu masih di bawah naungan RT juga. Karena kalau ada apa-apa yang sakit atau segala macam yang ditegur itu RW, RT ke bawah, LMK tidak apa lagi, ya. Nah itu yang saya harapkan ke depan bisa menjadi satu acuan kita. Saya baru sempat bicara, mudah-mudahan wilayah kita bisa terbebas daripada wabah-wabah penyakit DBD. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya iri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada beberapa bukti yang ditemukan juga ya tadi di sekitar sini. Mungkin nanti laporan lebih lengkapnya bisa disampaikan selanjutnya. Mungkin dari sini ada titipan dari Puskesmas, ada penyuluhan sebentar, tidak apa-apa Pak? Ya, paling penyuluhan sebentar aja terkait dengan kolesterol dan asam urat ya, soalnya belakangan ini biasanya kalau terutama ini ya usia-usia lansia kalau datang periksa ke puskesmas itu biasanya keluhannya udah pegel-pegel pada badan atau sakit-sakit di seluruh tubuh, di kaki. Kemudian pas dicek lab dicek darah ternyata kadar kolesterol dan asam uratnya masih tinggi. Nah sebenarnya kan dengan tingginya kadar asam urat dan kolesterol ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh gaya hidup, misalkan dari pola makan biasa yang paling sering. Kalau asam urat dan kolesterol itu contohnya misalkan konsumsi daging-dagingan ya yang berlemak, kemudian kacang-kacangan. Kalau sayur biasanya sayuran hijau, santan, goreng-gorengan itu biasanya berpengaruh dengan tingginya kadar kolesterol dan asam urat. Dan juga biasanya ada kebiasaan merokok itu juga ya. Nah, selain dari pola makan itu biasanya kalau misalkan kadarnya memang sudah tinggi dan belum turun-turun, biasanya harus diobati ya, baik itu asam urat ataupun kolesterol. Mungkin dari Dr. Alex ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya dari kami nggak ada banyak yang mau disampaikan juga dalam kegiatan ini. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi AJP-nya berapa Bu? 94 ya? Ya. Maksudnya mudah-mudahan warga lingkungan sekitar umumnya RW 2 terhindar dari DBD ya Bu ya. Upaya demi upaya tetap kita lakukan, namun kemudian
kita juga nggak bisa juga nungguin nyamuk 24 jam ya Bu. Intinya sudah diupayakan. Mungkin betul apa yang disampaikan beliaunya tadi Pak RW untuk mungkin ditingkatkan kembali terkait kegiatan rutin di PSN. Lanjut mohon izin, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, izin menyampaikan keterkaitan informasi Kaptipmas di wilayah Kelurahan Pesanggerahan pada umumnya. Alhamdulillah secara keseluruhan untuk atensi khusus atau masalah-masalah yang urgent atau yang ibaratnya viral akhir-akhir ini, alhamdulillah hanya kemarin saja yang kejadian di SD 02 ya Bu ya, alhamdulillah bisa ditakip. Dan saya juga mohon maaf Pak Haji, yang seharusnya saya menghadiri acara pelantikan anggota LMK yang baru, pada saat perjalanan saya di telepon mendapatkan informasi bahwa kejadian di SD 02. Lanjut, sudah dilakukan penanganan dari pihak Polsek Pesanggerahan koordinasi dengan Inafis Polres dan jajaran wilayah, khususnya 3 pilar, alhamdulillah bisa dikit kita dampingi sampai dengan jenazah dibawa ke rumah duka. Lanjut, memang beberapa hari pasca kejadian tersebut di situasi yang seperti ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam arti memanfaatkan situasi yang pada akhirnya mengatasnamakan pihak kepolisian melakukan tindakan yang tidak terpuji. Akhirnya kita konfirmasi, kita arahkan pihak sekolah jangan percaya terhadap berita-berita yang hoax, dalam arti tidak benar. Intinya minta duit lah untuk kasusnya biar segera beres dan lain sebagainya. Namun saya menyampaikan amanah dari pimpinan bahwa berita tersebut tidak benar. Jadi intinya kita harus lebih waspada, wabil khusus ketua RT kalau dihimbau kepada warganya yang masih punya anak-anak usia belajar tingkat dasar ya, karena bahwasanya rehabilitasi terbaik terhadap anak itu sentuhan orang tua. Karena kalau guru mungkin tugas saya penyuluhan hanya sekedar mengingatkan atau mengimbau kembali ke sekolah-sekolah dan ke anak-anak yang masih nongkrong, karena memang banyak laporan-laporan dari beberapa pihak terkait keberadaan anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Apalagi ini libur panjang, silahkan ibu-ibu yang punya anak masih sekolah tetap diintens dalam bimbingan ke anak tiap harinya. Lanjut, berkembangnya situasi peralihan tahun, mungkin faktor cuaca ya Bu, silakan saya dari pihak Polri hanya mengimbau atau mengingatkan untuk tetap meningkatkan kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan, atau tetap jaga kesehatan, seperti itu. Lanjut, mungkin di akhir tahun dari email atau sekarang ini zaman udah pinter ya Bu, mungkin ada aplikasi atau apa, biasa kalau mau tahun baru tuh modus banyak. Intinya jangan percaya, ibu jangan terpercaya iming-iming hal-hal yang murah atau lain sebagainya, jangan. Silakan dikasih tahu ke saudara atau rekan-rekan yang lain, jangan sampai nanti ada pengarahan dari email ini ngisi OTP, jangan. Karena banyak kasus yang sekarang ini memanfaatkan orang-orang yang sudah terpaku sama sosmed. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti duit yang ada di tabungan hilang, nanti ke Pak RW lagi. Seperti itu. Lanjut, kejadian kemarin malam saya menyampaikan informasi saja bahwasanya di tingkat RW 1 kemarin ada situasi yang memang harus dilakukan oleh warga sekitar karena sifatnya sudah sosial, yaitu mengamankan satu buah kos-kosan yang disinyalir sebagai praktek prostitusi online. Alhamdulillah secara gerakan sporadis sebenarnya kemarin, cuman saya sudah feeling aja. Nah, ini Bapak Fajar juga ada kemarin, ada kita antisipasi, kita himbau warga
sehingga tidak terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Lanjut, ada beberapa yang diamankan karena memang sekarang ini kita, mohon maaf ya, nggak usah kita gerak, ibaratnya kita melakukan sesuatu hal yang aneh aja viral, makanya kita harus luruskan. Kemarin itu sudah didata, diamankan, dibawa ke polsek, kita data sama 3 pilar, Manpol, kecamatan, kemarin Ustadz Maman juga ada, Pak Ilham juga ada. Lanjut, didata, baru kemarin siang dijemput ke dinas sosial, mungkin ada penyuluhan lebih lanjut atau pembinaan lebih lanjut. Mungkin itu aja saran dari saya, yang intinya kita semua tetap antisipasi guan Kamtibmas. Hati-hati, zaman sekarang zaman pinter, jangan sampai kita keblinger gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan mungkin terkait, kalau saya bicara evaluasi kali ya, selama saya di sini hampir setahun nih Pak RW ya, izin saya ke sini dulu model posyandu juga saya ke sini, dan beberapa kali juga saya ke sini. Dan ini untuk yang kesekian kali saya PSN di RT 82. Nah, kegiatan selama kurun waktu setahun, alhamdulillah grafik dari yang tahun lalu kalau diceritakan sampai tahun sekarang yang saya ada di sini, itu grafik dari DBD itu mengalami penurunan. Nah, hasil dari penurunan ini merupakan kerja keras kader-kader semua, kerja keras kita semua saling berkoordinasi, saling mengingatkan, sehingga angka bebas jentik di Kelurahan Pesanggerahan sampai hari ini masih zero Bang Itang. Alhamdulillah, sampai hari ini masih zero kasus. Nah, itu berkat kerja keras kita semua, sehingga angka zero bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan di 2025 ini bisa kita lanjutkan. Oke? Iya, jadi kadernya dilanjutkan juga nih Pak RW ya. Kader semangat semua. Itu yang pertama. Kemudian terkait tadi saya di wilayah ini Pak RW ya, Pak RT, Pak Agus semua. Ternyata RT 82 ini banyak tanah kosong ini milik Pak RW katanya. Itu banyak rumah-rumah apartemen ya, yang bukan memanjang ke atas tapi memanjangnya ke samping, ya kan? Nah, itu jadi perhatian, izin Pak RT, Pak RW, maaf ya kalau yang model apartemen seperti itu dia kayaknya naruh barang-barang itu agak sembarangan, ya, sehingga itu banyak kantong-kantong yang memungkinkan tempat-tempat itu bisa tersarang menampung wadah air, ya ujung-ujungnya banyak yang nari-nari di situ kan. Nah, itu jadi perhatian. Tidak harus kita yang turun, tapi ya dianya edukasi mandirinya, dia harus peduli juga dengan lingkungannya, jangan yang mau tidur nyari doang di situ. Ya, ini ya biar seperti itu. Jadi kita sama-sama, nggak bisa. Kalau sekarang ini saya mungkin jadwal di sini, mungkin kan minggu depan atau bulan depan belum tentu di sini. Tapi kalau yang punya tempat kan tiap hari makan minum tidur di situ, dia harus peduli. Tadi kita tahu, saya lihat dispensernya aja, maaf ya, dispenser itu nggak layak untuk kita lihat. Itu saya ngelihatnya seperti itu, kok buat minum orang apa begitu, jadi kotor. Dibuka saringannya, isinya itu jentik, masuk ke kamar mandinya juga nggak bersih, jentik juga lebih banyak lagi buat mandi. Nah, seperti itu kan hal-hal kecil dan hal pribadi. Kalau masa harus kita yang nguras, kan enggak. Kalau Pak RT yang nguras juga nggak mungkin, Pak RW apalagi. Dia harus yang punya rumah. Tapi kan kalau dia nggak peduli dan nggak kita sentil-sentil atau kita nggak ingatkan, ya akan seperti itu. Dia seenaknya aja. Kalau sudah terjadi, bukan yang jentik itu sampai kena, bukan yang ada di dia aja, bisa aja orang lain yang kena. Itu yang kita jadi perhatian. Kemudian secara keseluruhan kegiatan tadi alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih kepada kader-kader semua. Saya udah diajak jalan-jalan oleh apartemen ke kiri lebarnya. Ya.
Kemudian selanjutnya terkait dengan perayaan menjelang pergantian tahun 2004 ke 2026. Alhamdulillah normal. Ke 2025 ya. Jadi pada tanggal itu di Depen Pak Agus ya, sudah monitor ya, itu akan ada perayaan peringatan malam pergantian tahun. Itu ada panggung gede-gedean RW di Depen Mamilis. Jadi di Jakarta Selatan itu ada 3 titik, 1 Jagakarsa, 2 Pancoran, 3 kita di Kelurahan Pesanggerahan yang terletak di Depen. Waktu itu sudah berkoordinasi juga dengan RW 07 di sana, mudah-mudahan itu berjalan lancar. Jadi itu acaranya acara dari Dinas Pariwisata. Nah, terkait kegiatan acara malam tahun baru, ya dimohon kalau kita mah, saya nih ya udah ngalamin yang begitu, juga udah usia segini, sepertinya yang gitu-gitu udah malas. Saya pengen di rumah malah tidur, besok udah ganti tuh tahun, pengennya sama begitu. Tapi nggak tahu orang-orang sekarang. Saya perhatiin, saya waktu di Pol PP itu hujan-hujan di PLN, PLT, PRW, mungkin Pak Polisi juga menyaksikan kali. Hujan-hujan gerimis kan rintik-rintik tuh. Saya mau udah pengen pulang aja, saya kalau pas kuliah saya pengen pulang. Bener, ini orang bukan marah ke pulang, dia marah dari rumah mau ke Monas, mau ke HI, mau ngapain? Apalagi itu bawa bocahnya masih balita gitu, paling 5 tahun digendongin gitu. Sampai ada yang rela pakai payung, pakai jas hujan. Kok sampai semangatnya sebegitu semangatnya? Itu cuma mau melihat orang nyanyi kali di sana. Ya kan, padahal lagu juga banyak kalau mau dilihat di YouTube. Maksud saya gini loh, giro-giro seperti itu apa nggak bisa kita rubah? Terus kita diem aja udah di rumah, kita santai-santai aja. Santainya seperti apa? Kayak perayaan tahun baru Islam, ya Pak Kiai ya. Santai-santai aja tuh, biasa-biasa aja. Oh berubah juga besok tahun barunya? Jadi juga, ya kan? Malah dimasalahin barunya apa? Pawai obor aja jadi masalah Pak. Kalau bisa Pak Bantibas ya, di rumah Islam yang katanya mengganggu kemacetan, ya enggak? Gilirannya kayak begini mengganggu kemacetan nggak ada tuh namanya SRM. Nah seperti gitu kan? Walaupun bentuknya itu pengalihan, penyekatan, tapi tetap perayaan itu dilaksanakan dengan begitu gegap gempita, ya kan? Nah kita nih untuk di lingkungan saya pribadi sih kalau mau maknanya dicermati dipakai juga silakan, ya kan? Saya pribadi kurang yang model-model seperti itu. Tapi kalau bakar jagung bakar malam juga bisa, nggak harus nungguin tanggal 1 besok sebelum bakar jagung juga. Gitu kan, mau bakar ayam juga, Bu Elmi kapan Bu Elmi? Ya kan, nggak harus nungguin tahun baru juga bisa. Kayak gitu. Jadi maksud saya perayaannya itu kita biasa-biasa saja, tapi tidak mengganggu Kamtibmas. Seperti itu. Kemudian bagi anak-anak kita, apalagi sekarang sedang libur panjang, tolong diwaspadai, ya kan? Itu bisa mengganggu, bisa mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa tadi dijelaskan oleh Bagus, itu hal-hal bisa mengarah ke arah situ. Perayaan itu kan nggak mungkin kalau nggak dibantu dengan dorongan-dorongan, itu kan sudah ada niatan tertentu, dia juga bawa dorongan sehingga bisa happy dengan caranya dia sendiri seperti itu. Nah, kita waspadainya seperti itu aja, kita anak-anak kita, keluarga kita sampaikan kepada semua. Jangan sampai terbawa arus hal-hal gegap gempitanya tahun baru, ya. Dengan meninggalkan etika, moral, terus kerukunan segala macam sehingga melanggar Kamtibmas itu yang mengakibatkan ya ujung-ujungnya nanti ketemunya Pak Agus kan kasihan, ya. Mungkin itu sekedar yang saya sampaikan. Unek-unek bukan unek-unek lah itu mah, ini sih kayak ini. Kalau saya seperti itu ya, tahun baru besok paling ya kita rayakan secara sederhana, ya kan. Saya setuju nih kalau Pak Kurang sederhana banget.
Ya, itu saja izin sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkan kepada kami kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, kesehatan yang prima, jauhkan kami dari wabah dan musibah juga bencana. Semoga Engkau kabulkan ya Allah permohonan kami. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami atas nama yang memandu acara pada pagi hari ini, apabila ada kata lupa kenan, kami mohon bupati maaf yang sesungguhnya. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dipersilakan untuk menikmati apa yang sudah disediakan oleh Syekhul Bait, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuk dan jentik, budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Gerakan satu rumah satu jumantik, melawan demam berdarah cikungunya, Zika dan Japanese encephalitis, semua kita berantas habis.